Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam kajian kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair karya guru kita semua, Al-Alim Al-Allama Al-Faqih Al-Usuli Al-Hajj Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan ilmu, barakah ridhonya kepada kita, kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, dan para pejuang Islam. Wabil khusus semoga Allah memberikan solusi terbaik bagi saudara-saudara kita di Palestina. Allah memberikan keselamatan, memberikan keberkahan, memberikan jalan keluar terbaik dari kemelut yang sedang mereka alami ini. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini kita akan mengkaji kaidah mala yaqbalu tab'id fakhtiyaru ba'dihi kakhtiyari kulli wa isqatu ba'dihi ka isqati kulli. Apa yang tidak menerima dipecah-pecah, maka memilih sebagian seperti memilih semuanya, dan menggugurkan sebagian seperti menggugurkan semuanya. Jadi di dalam Islam ini ada ajaran-ajaran yang tidak menerima at-tab'id. At-tab'id itu dipecah-pecah. Tidak menerima ajaran itu dibagi-bagi. Apa artinya? Ya, memilih sebagian seperti memilih semuanya, menggugurkan sebagian seperti menggugurkan semuanya. Maka pelajaran yang berharga dari kaidah ini adalah totalitas. Islam mengajarkan kita untuk totalitas dalam melakukan sesuatu. Totalitas inilah yang membuat kita mampu mencurahkan segala kemampuan, daya upaya lahir batin, jasmani dan rohani untuk menggapai satu tujuan. Kalau konsentrasi kita terpecah, fokus kita terpecah, maka hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, ajaran-ajaran yang tidak menerima untuk dibagi-bagi, maka memilih sebagian seperti memilih semuanya, dan menggugurkan sebagian seperti menggugurkan semuanya. Artinya kita harus memilih semuanya. Artinya kalau kita sudah sepakat, setuju dengan pilihan A, maka totalitas kita akan memperjuangkan pilihan A. Ketika kita sudah total untuk tidak memilih B, ya kita sudah total tidak memilih B. Menarik sekali kaidah ini ya. Ma la yaqbalu tab'id fakhtiyaru ba'dihi ka ikhtiyari kulli wa isqatu ba'dihi ka isqati kulli. Apa yang tidak menerima sebagian dipecah-pecah, maka memilih sebagiannya seperti memilih semuanya, dan menggugurkan sebagiannya seperti menggugurkan semuanya. Ada banyak contoh yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan diperjelas oleh Syekhuna Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz. Contoh yang pertama di sini, wa min furu'iha idza qala anti taliqon nisfa talqatin
Ada suami yang berkata kepada istrinya, anti tolikon nisfa tolkotin, kamu diceraikan separuh cerai. Ada suami berkata kepada istrinya, anti tolikon nisfa tolkotin, kamu diceraikan separuh cerai. Au ba'duka tolikon tolkotan, au ba'duka tolikon, atau sebagian kamu, au ba'duki tolikon, atau sebagian kamu dicerai. Ada suami berkata kepada istrinya, kamu diceraikan separuh, atau sebagian kamu diceraikan. Au ba'duki tolikon. Bagaimana konsekuensi hukumnya dalam pandangan Islam? Tulikot tolkotan, maka si istri itu terceraikan sekali. Laki-laki merdeka punya 3 hak cerai. Maka ketika dia bilang kamu dicerai separuh atau sebagian kamu dicerai, maka jatuhlah talak yang pertama. Karena apa? Karena dawuhnya Mbak Yai Sahal, li'anna tolako la yatajazza, karena cerai itu tidak menerima dibagi-bagi, dipirang-pirang, dijus-jus, tidak menerima pemecahan. Tolak ya satu, total satu. Kalau ada orang yang mencerai berarti jatuhlah tolak yang pertama. Lagi-lagi kemarin kita sampaikan bahwa seorang suami harus hati-hati di dalam mengatakan sesuatu kepada istrinya, karena i'malul kalam aula min ihmali, ucapan ini sangat fungsional, sangat berpengaruh. Dan kita tahu bahwa pernikahan itu asas utamanya adalah mitsaqon ghalidha, ikatan yang sangat kuat dunia dan akhirat, ikatan antara suami dengan istri, antara 2 keluarga, antara 2 komunitas, antara 2 kelompok besar. Bahkan zaman dulu di pesantren ya, pernikahan itu menjadi simbol pertalian, pertautan 2 pesantren besar. Atau zaman kerajaan dulu, malah pernikahan antar kerajaan itu menjadi simbol pertautan 2 kekuatan, sehingga ketika terjadi konflik keluarga itu bisa menjadi konflik massa, konflik 2 kekuatan. Oleh karena itu, lagi-lagi kita sampaikan bahwa hati-hati, jangan sampai bermain-main dengan kata tolak, karena abghadul halal ilallah at-tolak. Sesuatu yang halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian, karena mengorbankan banyak hal, khususnya mengorbankan masa depan anak-anak. Ini contoh yang pertama dari kaidah ma la yaqbalu tab'id fa ikhtiyaru ba'dihi ka ikhtiyari kulli wa isqatu ba'dihi ka isqati kulli. Sesuatu yang tidak menerima dibagi-bagi sebagian, maka memilih sebagian seperti memilih semuanya, dan menggugurkan sebagian seperti menggugurkan semuanya. Jadi ketika ada suami berkata kepada istrinya, anti talikon nisfa talqah, kamu diceraikan separuh, atau ba'du kitalik, atau sebagian kamu dicerai, ya tuliqat tolqotan, maka secara hukum jatuhlah tolak yang pertama. Na'udzubillah min dzalik. Contoh yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti,
itqu ba'di raqabah. Ada orang ingin memerdekakan sebagian budak. Au itqu ba'dil malikina nasibahu, atau sebagian orang yang memiliki budak itu ingin dibebaskan, membebaskan bagian daripada budak itu. Misalnya budak itu dibeli oleh 5 orang dan sebagian dari 5 orang itu memerdekakan. Sudah, saya tidak usah dapat bagiannya, digugurkan. Wahwa musirun, sedangkan sebagian yang memiliki bagian budak itu orang yang kaya. Ai binasibi syarikihi. Bagaimana itu? Ya faya tiku kulluhu fil mas'alatain. Maka dalam syarahnya Mbak Sahal itu, maka budak itu otomatis menjadi merdeka. Ketika ada orang ingin memerdekakan sebagian budak, ya otomatis budak itu merdeka, karena manusia nggak bisa dipecah jadi 2. Atau sebagian yang memiliki budak itu memerdekakan, membebaskan bagiannya, sedangkan ia dalam posisi kaya, sebagian pemilik itu, maka budak itu otomatis merdeka. Fayati kulluhu fil mas'alatain. Ini tentu menjadi barokah ketika ada ada goodwill, keinginan yang baik bagi zaman dulu, bagi orang yang punya budak ingin memerdekakan budaknya, atau sebagian pemilik budak ingin menghilangkan, menggugurkan bagian dari kepemilikannya itu, dia dalam kondisi kaya, maka bebaslah budak itu dari belenggu perbudakan. Kita tahu bahwa Islam salah satu misinya adalah menegakkan keadilan, menegakkan kemanusiaan, menegakkan persatuan. Oleh karena itu hal-hal yang mencederai kemanusiaan, keadilan dan persatuan ini dihilangkan di dalam Islam. Oleh karena itu niat-niat yang luhur ya untuk memerdekakan budak itu sesuatu yang sangat diapresiasi di dalam Islam, karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna, paling utama. Manusia adalah makhluk yang diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi di situ Allah menjelaskan ikramullah 'alan nas. Allah betul-betul memuliakan manusia. Allah betul-betul mengutamakan manusia di atas semua makhluknya. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Ada jasmani, ada rohani. Ada kesempurnaan fisik, ada kesempurnaan psikis. Manusia punya nafsu, manusia punya hati, manusia punya akal, manusia punya insting, manusia punya rasa, manusia punya segala instrumen yang dibutuhkan untuk menggapai kemuliaan, untuk menggapai kesempurnaan, untuk menggapai kehormatan, untuk menggapai sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Sehingga ketika ada goodwill untuk memerdekakan budak, kemudian menegakkan martabat kemanusiaan, maka disupport penuh di dalam Islam. Salah satunya ketika contoh ini, ketika ada orang ingin memerdekakan sebagian, maka otomatis budak itu menjadi merdeka, meraih
kebebasannya untuk menunjukkan kemuliaan manusia. Contoh yang ketiga, idza qala ahramtu binisfi nusukin in aqada binusukin. Ketika ada orang berkata ahramtu binisfi nusukin, saya ihram dengan separuh ibadah haji. In aqada binusukin, maka ihramnya ya jadilah ihram ibadah haji. Kita tahu bahwa jamaah Indonesia misalnya menjelang wukuf di Arafah, dia persiapan di hotel biasanya di maktab masing-masing memakai pakaian ihram. Kemudian secara umum dipandu oleh pemimpin niat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardhu lillahi ta'ala. Saya berniat haji dan ihram haji fardu karena Allah. Kalau ada orang bilang nawaitul hajja wa ahramtu binisfihi, saya niat haji dan ihram dengan separuh, maka ya otomatis dia in aqada binusukin, ketika dia melakukan ibadah haji ya jadilah hajinya. Karena nggak bisa haji itu separuh-separuh. Haji itu totalitas ya. Semua rukun haji akan terlampaui. Ya tentu yang paling utama adalah al-wukuf di Arafah, al-hajju Arafah. Haji, rukun haji yang paling besar adalah wukuf di tanah Arafah. Mereka akan wukuf ya, ihram, kemudian wukuf, kemudian kalau di Indonesia akan berangkat ke Musdalifah, ke Mina, kembali ke Mekah untuk tawaf sa'i dan halal. Jadi ketika orang niatnya ahramtu binisfi nusukin, maka otomatis dia jadi dengan menjalankan ibadah haji, wukuf itu tawaf, ihram, wukuf, tawaf, sa'i. Kemudian ada kewajiban seperti balam jumroh, itu in aqada binusukin, maka dengan menjalankan ibadah haji jadilah hajinya. Tidak bisa separuh haji, itu nggak bisa. Para pemirsa yang berbahagia, luar biasa kajian kita pagi ini. Intinya adalah totalitas tadi. Jadi sesuatu yang tidak bisa menerima dibagi-bagi, maka memilih sebagian seperti memilih semuanya, menggugurkan sebagian seperti menggugurkan semuanya. Oleh karena itu, pelajaran berharga dari kaidah ini adalah totalitas. Di dalam melakukan kebaikan kita harus total, sehingga semua kemampuan kita curahkan untuk terwujudnya kebahagiaan. Sebagian itu dalam kemungkaran, keharaman, kesesatan, maka kita tinggalkan semuanya, jangan separuh-separuh, karena sangat berbahaya bagi diri kita. Karena ketika kita mencoba-coba separuh-separuh ini sangat berbahaya. Para pemirsa yang berbahagia, demikian kajian kita pagi ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.